akan membahas tentang Yesus memanggil orang berdosa. Mulir. Baik, kita akan membahas tentang materi Yesus memanggil orang berdosa dengan tema Perjanjian Baru. Sebelum kita memulai kegiatan kita belajar kita buka dengan doa. Silakan maju untuk membawa doa. Silakan, selfie. Mari kita ambil sikap doa yang hormat. Tangannya di atas meja. Ya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa mulai. Allah Bapa di surga, puji dan syukur kami haturkan kehadiran-Mu karena pada hari ini kami dapat berkumpul untuk belajar bersama. Kami ingin belajar pada hari ini. Kami dapat pada Tuhan yang mencari dan memanggil kembali orang yang berdosa. Kami menyadari hal itu tidak mudah bagi kami. Untuk itu kami mohon Roh Kudus-Mu agar membuatkan kami untuk bertindak sesuai dengan ajaran yang Yesus yang berdosa mencari dan memanggil orang-orang berdosa. Amin. Amin. Ya, terima kasih Selvi sudah memimpin kita dalam doa. Sebelum kita mulai, Kak Guru akan mengecek kehadiran semua siswa ini. Semuanya hadir? Hadir. Hadir semua ya. Sebelum kita masuk ke kegiatan inti, jadi ada hal yang perlu anak-anak ketahui, yaitu dalam kegiatan pada hari ini ada kompetensi inti, ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Coba dengarkan dulu ya. Kompetensi inti yang pertama menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kita ini agama Katolik. Dua, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli. Dalam arti ini yaitu gotong royong, kerjasama, toleransi, dan hidup damai. Santun, responsif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Kemudian kompetensi inti yang kedua, memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kemudian yang keempat, mengolah, menalar, menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajari di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Adapun kompetensi dasar itu beriman kepada Allah melalui karya penyelamatannya dalam peristiwa sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus. Percaya diri dalam mengungkapkan imannya akan Yesus Kristus yang sengsara, wafat, dan bangkit. 3.4 memahami sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus sebagai puncak karya keselamatan Allah. Kemudian 4.4 melakukan aktivitas. Ya, kalau di rumah misalnya atau di gereja misalnya membuat gambar, salib, melukiskan, kemudian
membuat puisi dan sebagainya. Sedangkan indikator pencapaian kompetensi yaitu beriman kepada Allah melalui karya keselamatannya dalam peristiwa sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus. 2.4.1 menunjukkan percaya diri dalam mengungkapkan imannya akan Yesus Kristus yang sengsara, wafat, dan bangkit. Kemudian yang berikutnya 3.4.1 menceritakan kembali kisah Yesus mengunjungi Zakius. Nah, ini akan kita bahas pada hari ini. Menjelaskan mengapa Yesus mengunjungi Zakius, menjelaskan makna Allah memanggil orang berdosa bagi hidupnya, menceritakan kembali kisah Yesus mengunjungi Zakius. Nah, ada tujuan pembelajaran kita, ada tujuannya. Melalui pembelajaran yang menggunakan PBL ini, pendekatan saintifik untuk kita didik untuk mengamati permasalahan. Nah, nanti ada permasalahan-permasalahan yang akan kita bahas bersama. Lalu menuliskan penyelesaian dan mempresentasikan hasil di depan kelas. Nanti ada satu orang dari dua kelompok ini, satu orang satu kelompok untuk maju ke depan membacakan hasil dari tugas kelompok, ya. Jadi kemudian nilai sikap yang akan kita capai dengan pembelajaran ini. Yang pertama, kita peduli, ya, peduli kepada sesama, jujur, bertanggung jawab, toleransi. Toleransi itu artinya kita menghargai orang yang beragama lain, ya, karena tengah masyarakat bukan hanya agama Katolik saja, ada yang agama Kristen, ada yang beragama Islam, agama yang ada tempat kita ini. Kemudian kerjasama. Nah, dalam kelompok nanti harus bekerja sama, ya. Kemudian proaktif. Proaktif artinya kalian ikut aktif, jangan hanya duduk, ya, tapi ikut menyumbangkan pemikiran untuk menjawab pertanyaannya nanti. Baik, kita akan masuk kepada kegiatan inti. Pada hari ini membahas tentang apa tadi? Zakius, yaitu Yesus, dengan tema Yesus memanggil orang berdosa, ya. Dalam cerita ini Yesus bertemu dengan seorang pemungut cukai. Siapa namanya? Zakius, ya. Siapa yang tahu bentuk tubuh Zakius? Pendek. Ya. Zakius tubuhnya pendek. Sehingga dia ketika dia mendengar bahwa Yesus mau lewat tempat dia itu, dia mau mencari tahu bagaimana sih rupa Yesus. Karena Zakius belum pernah melihat Yesus. Dia hanya mendengar berita bahwa Yesus itu orang yang hebat. Ya. Dia mewartakan kerajaan Allah. Dia banyak pengikutnya. Dia adalah Tuhan. Maka Zakius itu mencari suatu tempat yang lebih tinggi, karena dia badannya pendek, tidak bisa dia lihat karena orang banyak. Dia naik pohon. Nah, ini di sini ada cerita bergambar kita ini. Ada cerita bergambar. Kisah Yesus memanggil Zakius. Di kota Yeriko ada seorang yang kaya bernama Zakius yang mempunyai badan pendek, ya. Apa pekerjaan Zakius? Zakius itu bekerja sebagai kepala pemungut cukai atau kepala penagih pajak, ya. Tetapi Zakius seringkali meminta uang bayaran lebih dari biasanya. Jadi ketika Zakius itu bekerja, rupanya dia itu bekerja tidak sesuai dengan aturan. Kalau misalnya pajaknya 5.000, dimintanya 10.000. Kalau pajak itu misalnya 100.000, dimintanya 150.000. Jadi Zakius pada waktu itu melakukan hal yang salah. Maka banyak orang yang tidak senang dengan Zakius. Yang mana Zakius, ya? Yang ini kan? Nah, yang pendek, orangnya pendek, ya. Karena itu orang-orang lain tidak menyukai Zakius. Tidak senang. Banyak orang marah. Zakius ini tidak benar kerjanya, ya. Nah, pada suatu hari Tuhan
Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Zakheus ingin melihat Tuhan Yesus, tapi dia tidak bisa karena badannya pendek. Nah ini dia, orang banyak ini, tapi Zakheus tidak bisa lihat karena badannya pendek, karena orang banyak yang ada di situ. Zakheus memanjat pohon ara. Nah ini dia, untuk melihat Tuhan Yesus yang akan lewat di situ. Cari pohon. Kebetulan di situ ada pohon ara yang tinggi, lalu dia naik di situ. Nah ini dia. Tuhan Yesus melihat ke atas dan berkata bahwa ia akan menumpang di rumah Zakheus. Hei Zakheus, kata Yesus, aku akan menumpang di rumahmu. Bagaimana tanggapan Zakheus kira-kira? Apakah Zakheus senang? Gimana? Senang, bahagia sekali. Ya. Mungkin Zakheus tidak menyangka bahwa Yesus mau singgah di rumahnya, ya kan? Karena dia adalah dipandang orang sebagai orang berdosa, ya. Jadi Zakheus sangat senang waktu itu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Tuhan Yesus dengan sukacita. Ya, ingat tuh. Zakheus menerima Yesus dengan sangat sukacita. Ya. Orang banyak yang melihat itu bingung, kenapa Tuhan Yesus mau bersama Zakheus, orang berdosa. Di antara orang banyak itu kan banyak orang kan. Jadi mereka bingung, kenapa Yesus ini mau singgah di rumah orang berdosa, orang pemungut cukai yang kerjanya tidak beres, ya, memungut lebih dari yang sudah ditentukan. Ya. Tapi apa? Zakheus berkata bahwa ia akan memberikan setengah hartanya kepada orang miskin. Setengah hartanya. Zakheus itu orang kaya. Orang kaya Zakheus. Dan jika ada orang yang kupaksa membayar lebih, akan kembalikan 4 kali lipat. Kalau misalnya 100.000, 4 kali lipat jadi 400. Bisa dibayangkan, seandainya misalnya 1.000 orang yang dia pungut, yang dia paksa membayar lebih itu, maka habislah harta kekayaan Zakheus. Tapi Zakheus tidak mikirkan itu. Tidak apa-apa. Ya penting Tuhan Yesus mau singgah di rumah. Coba bayangkan, misalnya ada Yesus lewat. Yosef, saya mau singgah di rumahmu. Apa yang Yosef lakukan? Senang sekali, silahkan Yesus. Nanti saya potong babi. Ya kan? Senang sekali kan? Atau di rumah kepala nyusun. Nah, jadi pasti kita akan sangat senang. Dengan bangga sekali Tuhan Yesus mau singgah di rumah kita kan. Tuhan Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Ya. Pada hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Abraham itu bapak bangsa, ya. Dia sebagai orang yang taat kepada Allah. Rupanya Zakheus ini punya hati yang baik. Dia mau kembali, mau bertobat dari orang tadi yang dibenci orang, yang melakukan hal-hal yang salah, berdosa. Dia mau kembali dan menyerahkan segala harta bendanya tadi kepada orang miskin, membagikan harta kekayaannya. Ya? Nah, kemudian apa kata Yesus? Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itu intinya. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Seperti Zakheus tadi. Kira-kira bisa dipahami siapa itu Zakheus? Di mana Yesus bertemu? Ya, Zakheus bertemu dengan Yesus di mana tadi? Di kota apa ini? Yeriko. Yeriko. Ingat itu ya? Nah, di kota Yeriko. Ya. Kemudian di
oleh masyarakat di tempat kalian juga, tempat kita di kampung pasti ada orang yang kita anggap sebagai orang berdosa. Orang yang mungkin dibenci orang lain. Ada nggak kira-kira? Ada. Di Minjo, di Sungai Sega, ya, di tempat mana saja. Pasti ada orang yang dianggap tidak layak, dianggap berdosa, dianggap bersalah. Sehingga orang itu kita kucilkan. Orang tidak mau bergaul. Ya. Nah, kalau kita juga kalian misalnya ada besar nanti berbuat yang sama seperti Zakius ini, atau hal-hal yang lain yang membuat orang tidak senang, maka kalian juga tidak akan senangi orang lain. Ya, tetapi ketika kita sadar bahwa kita berdosa, kita bersalah, kita bertobat kembali kepada Allah, maka Tuhan Yesus akan sangat senang dengan kita. Tuhan Yesus tidak berhitungan dosa kita lagi, tapi kita kembali ke jalan yang benar dengan tulus hati. Akan masuk ke dalam kelompok, ya. Kita membahas tentang menjawab tentang beberapa pertanyaan. Yesus masuk kota Yeriko dan berjalan terus di kota itu. Di situ ada seorang bernama titik. Ya. Nanti silakan semua dalam anggota kelompok ini bekerja sama, ya, menjawab pertanyaan ini. Jangan hanya diam, silakan menulis. Ya, silakan 5 orang. Ini ada berapa soal? Nomor 1 misal Angga menjawab nomor 1 misalnya kan. Selebih dengan Tata menjawab nomor 2. Tata menjawab nomor 2, Selebih nomor 3, 4 dan 5. Nah, lagi-lagi nanti mana yang belum dikerjakan bersama, ya. Nah, kemudian nanti juga setelah kalian menjawab itu, apakah sudah dikerjakan? Sudah. Nah, kalau sudah silakan. Seluruh 1 orang dari masing-masing kelompok ini membacakan hasil pekerjaannya di depan kelas. Nah, silakan maju. Di sini. Kelompok 1. Hendrianus yang akan membaca, yang lain mendengarkan. Nanti dulu yang kelompok 2 dengarkan apa yang menjadi jawaban kelompok 1. Baca kepada kelas yang lain dengar. 1. Yesus. Pertanyaannya juga dibaca dulu. Pertanyaannya. Masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seseorang bernama Zakius. 2. Masyarakat Yahudi pada umumnya bersikap curiga dan menjauhi Zakius karena Zakius dianggap berdosa sebagai pemungut cukai. Nanti dulu. Nomor 1 tadi apa jawabannya? Zakius. Nomor 2? Pemungut Cukai. Orang berdosa. 3. Pemungut cukai dianggap tidak jujur. 1 orang nanti menulis sebentar. Coba ini nulis apa yang menjadi jawaban kalian di sini. 1 membaca, ya. 1 apa? Nomor 2 sudah. Nomor 3. 3. Cukai dianggap tidak jujur dan berhubungan dengan orang berdosa. 4. Beritahukan dengan teman jawabannya apa tadi nomor 3. Nah, orang berdosa. 4. Anak manusia datang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nomor 4 yang hilang ditulis. 5. Zakius mengungkapkan tobatnya dengan mengucapkan Tuhan setengah dari milikku akan Kuberikan.
kuberikan ini. akan kuberikan kepada orang miskin dan Orang sekitarnya. mana sekitar? Sekiranya Ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan akan kembalikan 4 kali lipat. 4 kali lipat. Tindakan Yesus bermaksud menumpang di rumah Zakius. Dipertanyakan orang Yahudi. Orang Yahudi. Hah? 7. Kedatangan Yesus ke rumah Zakius membuat Zakius merasa amat senang dan bahagia. Senang dan bahagia. Nanti nunggu teman yang sudah menulis. Atas sikap tobat Zakius tersebut, Yesus Kan hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Ya. Nah, silakan. Duduk. Bawa. Jadi, ini jawaban dari kelompok 1 ya. Nah, nanti kita ke kelompok 2. Nomor 1 apa? Nomor 2 apa? Silakan kelompok 2. Siapa yang mau maju? 1 orang membaca, 1 orang menulis jawabannya. Siapa yang menulis? Membaca. Tentu Yesus masuk ke kota Yerikho dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seseorang bernama Zakius. Dua, masyarakat Yahudi pada umumnya bersikap curiga dan menjauhi Zakius karena Zakius dianggap berdosa sebagai pemungut cukai. Pemungut cukai. Tiga, pekerjaan pemungut cukai dianggap tidak jujur dan berhubungan dengan orang berdosa. Jawabannya apa? Orang berdosa. Orang berdosa. Orang berdosa. Zakius. Nomor 4. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Menyelamatkan hilang. Siapa yang hilang nih? Yang hilang. Zakius mengungkapkan tobatnya dengan mengucapkan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. 4. Ayo, angka 4-nya. 4. Iya. Nomor 6. Tindakan Yesus bermaksud menumpang di rumah Zakius dipertanyakan orang-orang.
Yahudi. Orang Yahudi. Tujuh. Kedatangan Yesus ke rumah Zakeus membuat Zakeus merasa aman, senang, Sangat senang. Betul? dan bahagia. Oh, dan bahagia. Ada sambungannya. Selesai kalimatnya ya. Bahagia. Ya, nomor 8. Atas sikap tobat Zakeus tersebut, Yesus membuatkan hari ini telah terjadi. Membuatkan Sikap tobat Zakeus tersebut kalimatnya. menguatkan hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Iya, anak Abraham. Abraham. Anak Abraham. Tuh, sama semuanya jawabannya ya. Oke, terima kasih. Menyimpulkan tentang cerita Zakeus ini, saya minta satu orang untuk menyimpulkan. Menyimpulkan ceritanya tadi. Gimana cerita Zakeus? Ya, terus kita tidak Tidak curang, tidak boleh tidak boleh curang, curang, tidak boleh mencuri, tidak boleh apa? tidak boleh jahat, Jahat. Ya. dosa. Lalu setelah kita tadi tidak boleh berbuat jahat, kalau kita berbuat jahat kita harus apa? Bertobat. Seandainya kita punya sikap seperti Zakeus mau kembali dan bertobat, maka Yesus juga sangat senang kepada kita. Nah, itu intinya. Tadi sudah disampaikan sikap yang ingin capai adalah sikap jujur tadi kan? Nah, jujur, bertanggung jawab, toleransi, ya, bekerja sama. Nah, ini. Nah, jadi inti dari apa yang kita ingin capai dalam pembelajaran ini, kita sudah memahaminya bahwa kita harus berlaku jujur, bertanggung jawab, bekerja sama, ya. Nah, itu. Terus 16 ayat 1 sampai 10. Dicatat, nanti di rumah dibaca. Saya akan bacakan rangkuman dari kegiatan pelajaran kita. Orang-orang Yahudi tidak mau bergaul dengan orang-orang yang dianggap berdosa. Ya. Berbeda dengan masyarakatnya, Yesus justru bergaul dengan orang-orang yang dianggap berdosa itu. Yesus makan bersama dengan para pemungut cukai. Ia menyembuhkan penyakit dan ia diminyaki oleh perempuan yang berdosa. Yesus punya alasan atas tindakannya itu, sebagaimana ia kemukakan ketika berkunjung ke rumah Zakeus, yaitu mereka semua adalah anak Abraham. Mereka semua berhak atas warisan berkat keselamatan dari Abraham. Dan lagi anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang apa tadi? Yang hilang. Nah, itu. Untuk menutup pelajaran kita hari ini, silakan satu orang memimpin doa. Dan silakan ambil sikap doa. Silakan berdiri berdoa. Berdiri. Nah, silakan ini. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa mulai. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.